Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm yawmul jum'ah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika humul khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia ini sama-sama kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang kita cintai ini. Momen kali ini sebagaimana yang telah dijadwalkan dalam majalah Madani Kota Batam, bahwa seluruh masjid menyampaikan judul khutbah yang sama, yakni memperkuat keimanan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tendensi keimanan seseorang ini harus selalu senantiasa diperkuat, lebih-lebih dinaikkan, lebih-lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam kehidupannya. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Sebagaimana kita ketahui, iman kita ini terkadang naik dan terkadang turun. Wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Tatkala orang tersebut taat, sesungguhnya keimanan dirinya telah naik, dan tatkala dirinya jatuh dalam kemaksiatan, maka sesungguhnya dirinya telah turun imannya. Dan ironinya, di antara manusia ada yang kehilangan keimanan tanpa dia sadari. Yang kata Nabi, yusbihu mu'minan. Kita akan melihat di akhir zaman ada orang-orang yang pagi hari dia beriman, wa yumsi kafiron, tanpa dia sadari sore hari telah kehilangan keimanannya. Au yumsi mu'minan, atau dia sore hari beriman, wa yusbihu kafiran, pagi hari tanpa dia sadari telah kehilangan keimanannya. Gampangnya, contoh konkretnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada orang-orang yang meninggalkan salat subuh dengan sengaja demi mendapatkan keuntungan sedikit itu. Ada orang yang meninggalkan salat asar dengan disengaja dengan alasan kecapean. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan seseorang itu Allah berikan kepada orang-orang atau hamba-hambanya itu, disebutkan itu Allah akan memberikan kehidupan yang layak. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Yang kata Allah itu, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu adalah orang-orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jelas Allah akan berikan kehidupan yang layak menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah jamaah. Dan juga keimanan kita ini menentukan kita ini adalah sebaik-baik kehidupan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman. Walaupun sepertinya orang-orang yang tidak beriman itu diberikan oleh Allah kehidupan yang layak, rumahnya bagus, mobilnya banyak, pekerjaannya di mana-mana, asetnya berlimpah ruah,
tapi itu tidak ada apa-apanya di mata Allah dibandingkan dengan iman kita yang saat ini kita patrikan dalam hati. Barangkali hari ini kita mungkin sedikit kali pekerjaan kita, rizki kita mungkin barangkali tidak sebanyak mereka, tetapi kata Allah, itu dah kehidupan orang yang beriman, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih apabila keimanan kita ini kita bawa menuju kematian lalu bertemu dengan Allah, maka keimanan itu akan menjadi timbangan yang paling berat sehingga membebaskan kita dari siksaan api neraka. Allah akan berikan tempat yang layak untuk orang-orang beriman, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ironinya, jamaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali saudara-saudara kita ini tidak melihat sejauh mana keimanan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dari segi fisiknya, dari segi zahirnya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kali dalam satu hari, enggak kunjung datang. Ada dipanggil di Jumat pun enggak datang juga dengan alasan begini dan begitu. Dan sudah banyak kita temukan di antara saudara-saudara kita meninggalkan ibadah demi gaji yang tak seberapa itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pergi pagi, pulang kadang tengah malam, kadang pulangnya pagi demi mengejar sesuatu yang kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan rizkinya, tapi masih khawatir kita, jamaah. Bagi orang-orang yang mungkin rizkinya lancar, kadang-kadang Allah berikan istidraj, enggak pernah ke masjid, enggak pernah ikut jamaah, enggak pernah ikut pengajian, tapi rizkinya lancar. Allah berikan suatu saat itu akan menjadi azab, semuanya menjadi belenggu bagi dirinya. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang masih muda, kita juga menemukan saat ini kamu bisa bekerja di sini, kalau mau tinggalkan sholat Jumat. Hari Jumat tetap bekerja. Jam-jam sholat Jumat itu sudah ada di Batam, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang perempuan, kamu masuk kerja di sini, kamu enggak boleh pakai hijab. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sampai saat ini, jamaah yang dimuliakan Allah, begitu banyak cobaan orang-orang yang mau beriman. Baru mau beriman aja sudah banyak cobaannya, apalagi sudah beriman. Maka kata Nabi, orang-orang yang menggenggam keimanannya di akhir zaman itu bagaikan menggenggam bara api yang sangat panas. Apa maksudnya? Kalau kau genggam dengan kuat-kuat, maka tanganmu akan lonyoh, kata orang Jawa itu, akan memberikan luka, karena yang kamu pegang itu adalah bara api. Begitulah keimanan saat ini, jamaah. Semakin kita taat, maka semakin banyak sekali godaan, banyak sekali terpaan yang membuat kita kadang-kadang luntur keimanan itu dan bahkan hilang. Saudara-saudara kita sudah banyak contoh-contohnya. Demi pekerjaan dia menghalalkan segala cara, demi pekerjaan imannya digadaikan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala menghibur sekaligus memberikan solusi. Bagaimana kita dalam kehidupan itu memperkuat keimanan? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Ra'du, surat Ar-Ra'du ayat 28-nya itu, alladzina yu'minu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kamu merasa dirimu beriman kepada Allah yang tidak dapat kamu lihat hari ini, beriman kepada malaikat yang ada di kanan kirimu yang tidak dapat kamu rasakan, maka segeralah kalian menenangkan, memperbagus keimananmu itu dengan zikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatimu akan tenang. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
aplikasinya itu, kalau kita sudah beriman, sudah dijanjikan kehidupan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala, prioritaskan keimanan itu menjadikan sebuah faktor utama dalam kehidupan, sehingga insya-Allah dari keimanan itu rezeki datang yang tidak diduga-duga. Sambil berikhtiar dalam usaha yang kecil-kecilan itu, tanpa meninggalkan hak dan kewajiban dalam berkeluarga, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kunci. Selalulah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Yang kata Nabi Muhammad SAW, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman itu yang kata Nabi sangat dahsyat itu, dan dengan keimanan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya itu 5 kali kita diingatkan untuk solat berjamaah, karena dengan solat itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Awal-awalnya 5 kali ketika solat itu dikumandangkan, maka kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Di antara satu solat ke solat yang lain itu bisa menjadi pelebur dari dosa-dosa yang kita pernah lakukan di antara waktu solat itu. Maka ketika dikumandangkan azan, sejatinya Allah mengingatkan, ayo, kamu mungkin lupa sehingga pekerjaanmu ada tanda tangan proyek yang tidak layak, ada sesuatu makanan yang enggak halal, maka bersegeralah ingat Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal mula Allah ingatkan dari salat itu. Lama-lama kemudian orang-orang yang beriman itu, yang kata Allah, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lama kelamaan semakin kuat imannya, maka orang-orang beriman itu bukan hanya ketika salat dia ingat kepada Allah, tetapi dalam berdirinya, berjalannya dia ingat Allah, dalam duduknya dia ingat Allah, dalam baringnya pun dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sia-sia. Itulah kunci yang sebenarnya untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan aktivitas kita. Syukur-syukur ada pengajian, kita datang. Syukur-syukur ada ustaz yang dipanggil menjelaskan tentang akidah, kita datang. Syukur-syukur ada Al-Quran yang dibacakan, menggetarkan hati kita, karena yang dibaca itu adalah ayat-ayat tentang hari kiamat, ayat-ayat tentang orang kerugian orang-orang yang tidak beriman. Semakin kuatlah iman seseorang tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memperkuat iman kita dengan salat 5 waktu. Awal-awalnya demikian jamaah. Lama kelamaan kita perkuat lagi mata kita. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala berikan mata untuk melihat yang baik-baik saja. Dalam pandangannya dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Lama kelamaan tangan, hari ini aku digerakkan tanganku, dia ingat Allah, harusnya aku gunakan untuk yang baik, tanda tangan yang baik-baik saja. Aku mau mencuri, takut sama Allah. Aku mau memukul orang tanpa haknya, takut sama Allah. Aku mau menyuapkan sesuatu yang haram di mulutku, takut Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah demikian, kehidupan kita ini yang saya sebutkan di awal Al-Bayyinah ayat 7-nya itu, jannatun tajri min tahtihal anhar jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman itu dalam keimanannya itu selalu naik, selalu konsisten dalam keimanannya itu. Setelah nanti dia bumi ini selesai, Allah akan bangkitkan dan Allah akan hisab semuanya. Orang-orang yang beriman itu jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Allah kasih surga yang di bawahnya mengalir sungai yang sangat indah. Maka setiap masuk ke dalamnya tidak ada satupun kesusahan, tidak ada satupun resah dan gelisah. Orang-orang beriman yang waktu di dunia susah, tetapi Allah hibur di surga, tidak ada lagi kesusahan, sehingga dia dihibur dengan pelayan-pelayan, permadani yang indah, dan itu abadan, selama-lamanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita, tidak usah kita memikirkan besok bagaimana aku bisa menafkahkan keluarga. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman, istri dan anak-anak kita menjadi orang-orang beriman dengan nafkah yang
bisa kita upayakan sekuat kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.